ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak henti-hentinya marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan karunia, rahmat, taufik dan hidayah darinya kita bisa menghadiri pengajian ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan untuk kita ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat dan taslim semoga selalu tersampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya dan juga kaum muslimin yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, sesuatu yang harus selalu kita syukuri yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah memeluk agama Islam. Ini nikmat yang terbesar yang tidak bisa ditukar dengan nilai apapun. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agamanya, niscaya tidak akan diterima darinya sedikit pun, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Selain kita mendapatkan nikmat Islam, kita juga mendapatkan nikmat bisa mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmat sunnah. Di saat kebanyakan kaum muslimin mereka lalai dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan banyak di antara kaum muslimin yang membuat-buat ajaran sendiri, melakukan amalan-amalan ibadah tanpa ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini semua akan tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan tidak ada tuntunannya dari kami, maka amalan itu akan tertolak. Dan ini merupakan seburuk-buruknya amalan. Mungkin sebagian orang merasa ini amalan yang terbaik, dia betul-betul ikhlas kepada Allah. Tapi jika amalan itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah, ini menjadi seburuk-buruknya amalan. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, inna, sesungguhnya perkara yang paling buruk adalah bid'ah, dan seburuk-buruk bid'ah, dan setiap bid'ah akan membawa pelakunya kepada kesesatan, dan setiap kesesatan akan mengantarkan kepada neraka. Maka selalu marilah kita menuntut ilmu agama untuk mempertahankan nikmat Islam dan nikmat sunnah ini. Di antara ilmu yang selalu kita pelajari dan kita ulang-ulang yaitu ilmu tauhid. Ilmu tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala yang merupakan prinsip dasar agama Islam. Ini yang senantiasa kita ulang-ulang, kita sampaikan, kita pahami, kita ajarkan kepada masyarakat. Karena di kalangan kaum muslimin banyak yang belum mengetahui dan belum faham hakikat tauhid, atau belum mengerti hakikat daripada la ilaha illallah. Maka kenapa kita lihat banyak kaum muslimin yang rajin sholat tapi juga rajin ke dukun. Banyak kaum muslimin yang rajin pergi haji, pergi haji bahkan berkali-kali, tiap tahun mungkin dia pergi haji, tapi masih bulan-bulan tertentu dia mencuci keris, masih percaya jimat-jimat. Ini berarti tidak memahami kalimat la ilaha illallah. Kalau orang betul-betul mengetahui kalimat la ilaha illallah dan dia faham konsekuensi daripada la ilaha illallah, tentu segala sesuatunya dia sandarkan, dia gantungkan kepada Allah. Tidak mau dia memakai jimat-jimat, tidak mau dia percaya atau bergantung kepada makhluk, karena
dia faham kalimat la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an bahwa sedikit sekali dari manusia yang bersyukur kepada Allah. Allah sudah beri berbagai macam nikmat, namun sedikit sekali dari mereka yang mau bersyukur. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali dari hambaku yang mau bersyukur. Atau dalam surat Ibrahim ayat 34 kata Allah, wa atakum min kulli ma sa'altumu. Dan kami memberikan apa saja setiap yang kalian minta. Apa yang kalian inginkan, kalian minta, kata Allah, wa atakum, kami berikan kepada kalian. Apa yang kalian minta kekayaan, apa yang kalian minta kesehatan, kalian minta keluarga yang harmonis, keluarga yang tentram, kami berikan, kami limpahkan nikmat-nikmat itu. Ya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuqsuha. Jika kalian mau menghitung nikmat-nikmat yang diberikan kepada kalian, tidak akan bisa menghitungnya. Innal insana ladzaluman kafar. Sesungguhnya kebanyakan manusia itu zalumun, ya, mereka itu zalim. Dan di sini Allah menggunakan kalimat zalum menunjukkan kezaliman yang sudah sampai tingkat puncaknya. Zalumun, yaitu betul-betul sangat zalim. Kemudian sangat kufur dengan nikmat Allah, tidak mau bersyukur. Dan kezaliman yang paling besar adalah apa? Mungkin ada yang masih ingat, kezaliman yang paling besar seorang manusia kepada Allah Azza wa Jal, yaitu apa? Berbuat syirik. Tidak mentauhidkan Allah, itu kezaliman yang paling besar. Padahal Allah sudah kasih segalanya. Allah beri fasilitas-fasilitas hidup, tapi manusia itu berbuat zalim kepada Allah, tidak mau mentauhidkan Allah. Makanya kata Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Ada wad Dawa, Ra'su asyukru at-tauhid. Pangkalnya syukur adalah tauhid. Kalau ada orang yang tidak mentauhidkan Allah, berarti dia belum bersyukur kepada Allah. Dia dikasih nikmat oleh Allah, tidak bersyukur, alias tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kedzaliman yang terbesar yaitu manusia berbuat syirik. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, innasyirka ladzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kedzaliman yang sangat besar. Karena dia menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Bahkan ini termasuk dosa yang paling besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ya, ayyud dzambi a'dham? Apakah dosa yang paling besar wahai Rasulullah? Ya, an tusyrika billahi wa huwa khalaqak. Engkau berbuat syirik kepada Allah, atau engkau an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan sesembahan sekutu selain Allah, padahal Allah yang telah menciptakan. Ini kurang besar apa jasa Allah kepada manusia? Kalau tidak diciptakan oleh Allah, tidak akan ada kehidupan di muka bumi ini. Makanya kalau kita lihat raja ataupun orang-orang yang mengaku sebagai Tuhan, tidak pernah dia mengaku sebagai pencipta. Karena tidak mungkin mereka bisa menciptakan sesuatu di muka bumi ini. Fir'aun, kemudian Raja Namrud, atau raja-raja yang mengaku sebagai Tuhan, tidak pernah mereka mengatakan, akulah pencipta. Nggak pernah. Mungkin mereka mengatakan, saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Mungkin. Tapi kalau mereka mengatakan, saya pencipta kalian, tidak pernah mereka katakan. Karena orang nggak akan percaya. Seluruh manusia percaya yang menciptakan semua yang ada di muka bumi ini adalah Allah yang ada di atas langit. Meskipun mereka dalam ibadah masih menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah. Tapi kalau masalah menciptakan, semua yakin yang menciptakan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat Nabi Ibrahim alaihi salam ketika berdebat dengan seorang raja, ya. Kata raja ini, ya, aku bisa menghidupkan dan mematikan. Ya.
Raja ini mengatakan Nabi Ibrahim mengatakan Tuhanku adalah yang bisa menghidupkan dan mematikan. Raja ini mengatakan aku bisa menghidupkan dan mematikan. Dia datangkan 2 orang, kemudian yang satunya dia bunuh, yang satunya dia biarkan hidup. Lalu dia bilang, ini buktinya, saya bisa menghidupkan orang dan mematikan orang. Saya membunuh 1 orang ini, dan saya membiarkan 1 orang ini hidup. Maka dibantah oleh Nabi Ibrahim, Tuhan saya bisa menciptakan langit dan bumi, bahkan bisa menjalankan matahari dari timur ke barat. Coba sekarang kamu jalankan matahari dari barat ke timur. Maka fabuhital ladzi kafar. Orang yang kafir ini, si raja ini terdiam, tidak bisa komentar apapun karena dia tidak mampu melakukan itu. Nah, ini insya Allah kita semua dan manusia semua percaya yang menciptakan semua ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah yang menciptakan manusia, tiba-tiba ada manusia yang menyekutukan Allah, menjadikan tandingan-tandingan kepada selain Allah. Ini zalim atau tidak? Sangat zalim. Allah sudah ciptakan dia, Allah ciptakan fasilitas untuk dia, Allah ciptakan kesehatan untuk dia, semuanya dihadirkan oleh Allah untuknya. Tiba-tiba dia menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kezaliman yang paling besar. Misalkan seorang suami yang sudah sangat baik kepada istrinya, semua dia fasilitasi, rumah, kendaraan, perhiasan, semua apa yang diminta oleh istrinya dia fasilitasi. Dan suami ini suami yang sangat setia. Tiba-tiba si istri ini selingkuh dengan laki-laki lain. Zalim gak itu istri? Zalim. Bagaimana perasaan si suami? Sangat murka, sangat marah, kecewa dengan istri tersebut. Ini baru manusia dengan manusia. Manusia hanya memberikan ala kadarnya, memberikan apa yang dia mampu. Tapi kalau Allah semuanya dia fasilitasi, tiba-tiba ada yang berpaling, ada yang selingkuh dengan hambanya, ada yang selingkuh dengan makhluk. Di samping menyembah Allah, juga minta kepada makhluk. Ini kedzaliman yang sangat besar. Maka jelas di sini Allah mengatakan sedikit sekali dari hambanya yang bersyukur, padahal sudah diberi berbagai macam nikmat. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita terus menuntut ilmu. Karena dengan menuntut ilmu ini adalah wasilah terbesar untuk mendekatkan kita kepada Allah, wasilah untuk menjadikan kita semakin takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang paling besar setakutnya kepada Allah adalah ulama, ya, orang yang memiliki ilmu. Orang yang punya ilmu, dia tahu mana yang halal, mana yang haram. Dia tahu mana ibadah, mana yang bukan ibadah. Dia tahu mana amalan-amalan yang wajib dikerjakan, mana amalan-amalan yang sunnah. Dan dia tahu mana hal-hal yang haram, mana hal-hal yang makruh. Dengan demikian mudah baginya untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang tidak punya ilmu, maka kalau dia punya semangat ibadah, semangatnya itu dalam menjerumuskan dia ke dalam kesesatan. Kalau hanya bermodalkan semangat ibadah tapi tanpa dilandasi dengan ilmu, justru yang dia terjatuh dalam kesesatan, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sifati orang-orang ahlul kitab, yaitu ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Bukan orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan juga bukan orang-orang yang tersesat. Para ulama tafsir sepakat, orang-orang yang dimurkai adalah orang-orang Yahudi. Kenapa? Punya ilmu tidak diamalkan. Sedangkan orang-orang yang tersesat adalah an-Nasara. Orang-orang Nasara, kenapa? Mereka beribadat tanpa ilmu. Ini kaum muslimin banyak yang terjatuh dalam sifat-sifat Yahudi maupun Nasara. Ada di antara yang punya ilmu tapi tidak diamalkan. Ada juga yang semangat mau ibadah tapi ibadahnya itu tidak punya ilmu. Akhirnya banyak salahnya daripada benarnya. Dan ini yang terjadi. Oleh karena dengan menuntut ilmu, jalan tol untuk masuk surga. Menuntut ilmu ini jalan tol, jalan tercepat untuk memasukkan seorang hamba ke dalam surga. Mungkin kita semua sudah pernah dengar
Rasulullah SAW mengatakan, man salaka thoriqon, mungkin masih ingat hadisnya? Coba kita murajaah. Man salaka thoriqon, insyaallah hafal semua nih ya. Artinya saja ya. Man salaka thoriqon yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, ya, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka luar biasa bagi kita yang diberi kesempatan bisa hadir dalam majelis ilmu ini keutamaan yang besar. Allah pilih kita semua untuk duduk di waktu yang mungkin orang banyak pergi bersama keluarganya, waktu yang mungkin orang bersantai-santai, ya, orang sedang, bahkan mungkin ada yang tidur, ya. Tapi kita semua digerakkan hatinya untuk hadir dalam majelis ilmu. Kalau sudah seperti ini, usahakan ikhlaskan niat. Ikhlaskan niat di dalam belajar. Ya, niatkan dalam hati, saya belajar ini untuk saya amalkan. Saya belajar ini untuk mendapatkan rahmat dari Allah. Saya belajar ini untuk menghilangkan kebodohan, bukan untuk yang lain. Niatkan, ikhlaskan dalam hati. Insya Allah setiap langkah kita dari rumah menuju tempat ini semua dianggap, dicatat sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan masuk pada tema kita pada pagi hari ini. Apa? Ada yang hafal? Apa flyernya kemarin? Tauhid adalah kunci surga, betul ya? Tauhid adalah kunci surga. Tauhid atau la ilaha illallah adalah kunci surga. Disebutkan ya dalam sebuah riwayat dari Wahab, seorang ulama, seorang imam bernama Wahab bin Munabbih. Beliau berkata, miftahul jannah syahadatu alla ilaha illallah. Kuncinya surga itu adalah syahadat la ilaha illallah, alias tauhid. Ini kuncinya surga. Sebagian ulama yang lain menisbatkan perkataan ini adalah dari perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Al-Bazzar dan yang lainnya mengatakan Rasulullah bersabda, miftahul jannah syahadatu alla ilaha illallah. Namun ini hadis yang dhaif. Ini bukan perkataan Rasulullah, melainkan athar, perkataan dari para ulama, para tabi'in. Di antaranya adalah Imam Wahab bin Munabbih. Ya. Beliau juga pernah ditanya, apakah pintu surga itu memiliki kuncinya, dan kuncinya adalah ilaha illallah? Kata beliau, bala, betul, ya. Dan setiap kunci itu memiliki giginya. Setiap kunci itu ada giginya. Kita tahu kunci itu ada giginya. Nah, giginya itu adalah syariat Islam, ya. Kita memiliki la ilaha illallah, kemudian mengamalkan syariat Islam, dengan demikian akan mendapatkan jaminan untuk masuk ke dalam surga. Di antara poin yang bisa kita ambil dari pembahasan ini, poin yang pertama adalah urgensi tauhid atau pentingnya tauhid. Ini poin yang pertama. Kalau kita ingin mengetahui bagaimana pentingnya tauhid, maka ada sebuah ungkapan yang disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dengan ungkapan yang sangat indah dalam muqaddimah buku beliau, yaitu buku Miftah Darus Sa'adah. Buku I'lam Al-Muwaqqi'in. Dalam bukunya I'lam Al-Muwaqqi'in, kita bacakan perkataan Imam Ibnul Qayyim. Kata Imam Ibnul Qayyim, asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Kalimatun qammat bihal ardu was samawat. Sebuah kalimat yang dengannya bumi dan langit diciptakan. Wa khuliqat li ajliha jami'al makhluqat. Dan semua makhluk diciptakan untuk la ilaha illallah.
Dan ini yang kita kenal, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku alias mentauhidkanku. Wa biha arsalallahu ta'ala rusulahu. Untuk tauhid itu Allah mengutus para rasulnya. Wa anzala kutubahu, dan Allah menurunkan kitab-kitabnya. Wa syuri'a syara'i'ahu, dan Allah mensyariatkan semua syariat. Wa li ajliha nusibatil mawazin, dan karena tauhid itulah mawazin, yaitu timbangan-timbangan nanti pada hari kiamat itu akan ditegakkan. Wa wudi'at ad-dawawin, dan karena tauhid pula lah catatan-catatan amal akan dibagikan nanti pada hari kiamat. Wa qama suqul jannati wan nar, dan dengan tauhid ini pula Allah ciptakan surga dan neraka. Masya Allah, ya. Dengan tauhid ini maka Allah ciptakan surga dan neraka. Wa biha in qasamatil khaliqati ilal mu'minina wal kufari wal abrari wal fujar. Dari tauhid inilah manusia terbagi, ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang baik, ada yang fajir. Kita tahu Allah Subhanahu wa taala jelaskan bagaimana manusia itu akhirnya terbagi ketika datang kepada mereka kebenaran. Dalam surat Al-Bayyinah, wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Tidaklah mereka itu berpecah, mereka itu terbagi kecuali setelah datang kepada mereka apa? Penjelasan yang nyata. Allah sebutkan orang-orang kafir di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya terbagi setelah datang tauhid. Bisa dipahami kan? Dalam surat Al-Bayyinah, wa ma tafarraqal ladzina utul kitab. Tidaklah orang-orang ahlul kitab itu berpecah, terbagi illa kecuali setelah datang penjelasan kepada mereka. Apa yang dijelaskan oleh Rasulullah kepada mereka? La ilaha illallah. Setelah datang la ilaha illallah, maka terbagi. Ada yang mukmin, ada yang kafir. Ada orang-orang yang fajir, ada orang-orang yang abror, orang-orang yang baik. Ini yang membedakan adalah dari at-tauhid. Kemudian kata beliau, fahiya mansya'ul khalqi wal amri was thawabi wal iqab. Tauhid ini pula lah kenapa adanya perintah, adanya larangan, adanya pahala, adanya siksaan. Ini juga karena tauhid. Wahia haqqul ladzi khuliqat lahul khaliqah. Dan tauhid ini merupakan haknya Allah untuk diberikan oleh setiap makhluk. Tauhid merupakan haknya Allah yang harus diberikan oleh setiap makhluk. Wa anha wa an huquqiha as-su'al wal hisab. Dan dengan tauhid itulah nanti manusia akan dihisab. Manusia akan ditanya dengan pertanyaan pada hari kiamat. Bahkan nanti ditanya di alam kubur, ini juga yang bisa menjawab karena tauhid. Orang bisa menjawab di alam kubur, siapa Tuhannya, apa agamanya, dan siapa nabinya. Itu kalau orang yang bertauhid, dia mampu menjawab pertanyaan tersebut. Sedangkan orang yang bertauhid, orang yang tidak bertauhid tidak mampu menjawab itu semua. Kemudian kata beliau, wa 'alaiha nusibatil qiblah. Untuk tauhid juga kiblat dijadikan sebagai tempat untuk arah, tempat untuk sholat. Ya, ditentukan arah kiblat itu untuk tauhid. Wa 'alaiha istasyatil millah wa li ajliha jarrati sawfil jihad. Ya. Dengan tauhid inilah disyariatkannya jihad di jalan Allah. Kaum muslimin terutama di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa mereka harus rela berjihad, mengangkat senjata, melawan musuh, mengorbankan apa?
darah, mengorbankan nyawa, mengorbankan anak, ya, anaknya menjadi yatim, istrinya menjadi janda. Dia rela tinggalkan usaha, tinggalkan dunianya, tinggalkan perkebunannya, peternakannya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa semua jihad ini? Li'ila'i kalimatillah. Untuk meninggikan kalimat Allah. Kalimat apa yang harus ditinggikan itu? Kalimat la ilaha illallah. Sampai berjihad karena untuk menegakkan kalimat tauhid. Kalau mereka tidak mau mengucapkan kalimat tauhid, barulah mereka diperangi. Tapi kalau mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah, mereka aman. Orang sudah mengucapkan la ilaha illallah, halal, haram darahnya, kehormatannya tidak boleh direndahkan. Sebagaimana kata Rasulullah, ya, uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Jadi untuk itulah ditegakkannya atau disyariatkannya jihad. Wahia haqqullahi ala jami'il ibad. Dan tauhid ini adalah haknya Allah untuk seluruh hamba-hambanya. Fahia kalimatun Islam. Tauhid itu adalah kalimat yang menjadi dasar agama Islam. Wa miftah dari sa'adah, yaitu kuncinya surga. Insyaallah ya. Sesuai dengan tema kita ini. Kata Imam Ibnul Qayyim, wa miftah dari sa'adah. Tauhid itu adalah kuncinya surga. Wa anha yus'alu al-awwaluna wal akhirun. Dengan tauhid itu nanti akan ditanya yang pertama maupun yang terakhir. Orang-orang terdahulu dari awal-awal manusia atau akhir kehidupan manusia, mereka semua nanti akan ditanyakan tentang tauhid. Madza kuntum ta'budun? Siapa yang kalian sembah? Wa madza ajabtumul mursalin? Ya, bagaimana kalian memenuhi panggilan para rasul tersebut? Ya. Kemudian kata beliau, fajawabu al-aula bitahqiqi la ilaha illallah, ya. Dan untuk menjawab itu semua adalah dengan menunaikan atau menjalankan la ilaha illallah. Jadi ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, dari sini kita tahu betapa pentingnya tauhid. Allah jadikan langit dan bumi, Allah ciptakan makhluk-makhluknya, Allah ciptakan manusia dan jin, Allah utus para nabi dan juga para rasul, Allah turunkan kitab-kitab sucinya, semua tidak lain dan tidak bukan agar manusia, agar semua makhluk itu apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebanyakan manusia, ya, mereka justru berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenarnya. Sebagaimana kata Allah, ya, wa ma qadarallaha haqqa qadarihi. Manusia itu tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Makhluk-makhluk yang lain selain jin dan manusia semuanya mentauhidkan Allah. Percaya atau tidak? Ya. Langit dan bumi, matahari dan bulan, bintang-bintang, semua makhluk yang ada di alam semesta ini semuanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang berani membangkang, yang berani tidak mentauhidkan Allah adalah manusia dan jin. Maka manusia dan jin ini termasuk makhluk yang sangat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini diantara pentingnya atau urgensinya tauhid. Dan kita tahu bagaimana pentingnya tauhid juga adalah pertama kali yang didakwakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perkara tauhid. Dan tidak hanya Rasulullah, seluruh para nabi pertama kali yang mereka dakwahkan kepada umatnya adalah masalah tauhid. Ya, para nabi itu bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, ya, bahkan ratusan tahun mereka hidup siang dan malam. Yang mereka ajak
adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihi salam berdakwah kepada kaumnya siang dan malam, ya. Kemudian beliau berdakwah selama 950 tahun. Waktu yang sangat panjang, ya. Tapi yang beliau sampaikan kepada umatnya adalah agar mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sedikit sekali dari umatnya beliau yang masuk Islam, yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, yaitu walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan tidaklah kami mengutus tiap-tiap rasul atau tiap-tiap umat itu seorang rasul, seorang nabi, seorang utusan, melainkan agar seorang nabi ini menyeru kepada kaumnya ani'budullaha, agar mereka menyembah Allah saja, wajtanibut taghut, dan agar mereka menjauhi taghut, sesembahan selain Allah. Surat An-Nahl ayat 36. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada kaumnya, kalau kita lihat seluruh hidupnya Rasulullah mendakwakan tauhid. Dan beliau fokuskan selama 13 tahun di fase Mekah. Sebelum beliau berhijrah, beliau berdakwah fokus kepada tauhid. Menanamkan tauhid, keyakinan yang kuat di dalam hati orang-orang yang ada di Mekah. Dan lihat apa efeknya, apa manfaatnya ketika Rasulullah menghabiskan masanya di Mekah untuk dakwah tauhid. Apa keuntungan dan apa hasil dari dakwahnya tersebut? Kira-kira ada hasilnya atau tidak? Apa beliau malah dibenci? Beliau malah dimusuhi? Memang benar, di awal-awal beliau berdakwah, beliau dituduh macam-macam. Beliau diusir, bahkan beliau mau dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Tapi lihat apa buah manis daripada dakwah tauhid ini. Akhirnya keimanan manusia ketika itu sangat kokoh. Dan Islam akhirnya tersebar ke berbagai penjuru Arab. Itu berkat daripada mendakwakan tauhid. Rasulullah fokus 13 tahun berdakwah menanamkan tauhid kepada kaum muslimin. Dan para sahabatnya selama 13 tahun di Mekah fokus belajar tauhid kepada Rasulullah, tidak pernah bosan. Kira-kira kita ini sudah berapa tahun belajar tauhid? Kalau yang pernah kuliah agama mungkin 4 tahun dia belajar tauhid, baru 4 tahun S1. Kalau dia mengambil jurusan akidah, jurusan usuluddin, dia belajar tauhid baru 4 tahun. Selain yang kuliah, sudah berapa tahun kita belajar tauhid? Bahkan mungkin ada yang belajarnya waktu masih kecil, ketika di TPQ, ya, diajari man rabbuka wa ma dinuka, selesai begitu saja. Lalu kita tidak mau belajar tauhid lagi. Kira-kira mau, apakah kita pengen imannya kuat, sedangkan belajar tauhidnya baru 1 tahun, baru 2 tahun, atau baru waktu yang sangat singkat, lalu kita harap iman kita ini betul-betul kuat. Jangan pede, ya. Kita jangan pede, ya, tidak mau belajar tauhid dan pengen imannya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mustahil. Rasulullah menghabiskan masa 13 tahun untuk mengajarkan tauhid. Dan para sahabat juga menghabiskan masa selama 13 tahun untuk belajar tauhid, baru iman mereka bisa kokoh. Terbukti setelah mereka hijrah ke Madinah, mulai turun perintah-perintah dari Allah yang sangat berat. Waktu di Mekah belum ada perintah berjihad. Waktu di Mekah, ya, di awal-awal Islam belum ada perintah untuk sholat 5 waktu. Apalagi perintah untuk membayar zakat.
atau perintah untuk berpuasa Ramadan belum ada semua di Mekah. Itu semua berlaku ketika mereka sudah hijrah ke kota Madinah. Tapi apa lihat yang terjadi? Ketika imannya sudah kokoh dan Allah turunkan perintah untuk berjihad, mereka rela untuk mengorbankan seluruh jiwa dan raganya untuk fi sabilillah. Karena imannya sudah kuat. Syariat ditegakkan, menerapkan hukum-hukum Allah dalam tatanan kehidupan, mereka rela terapkan karena tauhidnya sudah kokoh. Maka mustahil, mungkin kita di Indonesia ini yang teriak kita harus menegakkan khilafah, kita harus menegakkan syariat Islam, tapi pengajaran tauhid di masyarakat nihil. Gimana mungkin syariat bisa ditegakkan? Tidak mungkin syariat itu bisa ditegakkan kalau masyarakatnya betul-betul memahami tauhid dengan benar. Ketika perang Badar, tahun kedua Hijriah, setelah 2 tahun setelah hijrah, para sahabat itu keluar berjumlah 300 orang dengan senjata ala kadarnya. Tujuannya untuk menghalang kafilah dagang Abu Sufyan di daerah Badar atau pesisir kota Madinah. Begitu keluar dan sampai di daerah Badar, ternyata Abu Sufyan lolos, membawa barang dagangannya lolos sampai ke Mekah. Namun orang-orang kafir dari Mekah mendengar kalau kafilah dagangnya Abu Sufyan mau diserang oleh pasukan kaum muslimin. Orang-orang kafir keluar dengan 1000 pasukan dengan senjata lengkap, tujuannya untuk berperang. Dan ketemulah pasukan kafir dan pasukan kaum muslimin di daerah yang namanya Badar. Kaum muslimin cuma 300, senjata seadanya. Yang dihadapi orang-orang kafir berjumlah 1000 orang dengan senjata lengkap. Allah turunkan perintah untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat ketika itu sami'na wa ata'na. Mereka langsung berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala meskipun jumlah mereka terbatas, senjatanya terbatas, tapi karena mereka yakin dan imannya sudah kokoh, tauhidnya, percayanya kepada Allah sudah besar, mereka menang dan Allah menangkan mereka di perang Badar. Masya Allah. Setelah tauhid ini kokoh, Allah turunkan larangan meninggalkan khamar. Di awal-awal Islam, khamar belum dilarang secara total. Dilarang namun terbatas. Ya, jangan kalian mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Berarti kalau sebelum, tidak di waktu-waktu sholat, masih boleh untuk mabuk. Karena tradisi masyarakat gemar minum khamar. Tapi ketika imannya sudah kuat, Allah turunkan larangan untuk meninggalkan khamar. Disebutkan orang-orang yang ada di Madinah, mereka membuang khamar-khamar yang ada di tungku-tungku mereka, dibuang di jalanan. Kemudian disebutkan juga ada orang yang sudah meneguk khamar, tinggal dia menelan, tidak jadi dia telan, dia muntahkan lagi khamar itu karena mendengar khamar sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ini efek daripada apa? Tauhid. Ketika tauhidnya sudah kuat, perintah model apapun akan dijalankan. Larangan model apapun akan ditinggalkan karena tauhidnya sudah kuat. Ini makanya Rasulullah SAW pertama kali yang beliau dakwakan adalah tauhid. Begitupun Rasulullah ketika mengutus para sahabat untuk berdakwah ke berbagai wilayah, yang diajarkan oleh Rasulullah adalah mendakwakan tauhid terlebih dahulu. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah mengutus sahabat Mu'ad ibni Jabal ke negeri Yaman. Ya, kata Rasulullah SAW, "Falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Wahai Mu'ad, pertama kali yang engkau dakwakan kepada masyarakat Yaman adalah
agar mereka mengucapkan la ilaha illallah. Dakwakan tauhid dan mereka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka sudah mau, sudah menerima, baru ajari ajaran-ajaran Islam yang lain. Nah, kita ini kadangkala keliru. Belum belajar tauhid, tapi sudah belajar yang lain. Akhirnya tumpang tindih. Ilmunya banyak, tapi pengamalannya kurang. Karena tauhidnya masih minim, tauhidnya masih kurang. Sehingga ilmunya banyak pun ya tidak ngefek kepada amalan orang tersebut. Para sahabat ketika tauhidnya dulu yang diperbaiki, kemudian tauhidnya sudah kokoh, barulah mereka diajari amalan-amalan yang lain sehingga mereka kokoh dan istiqomah di atas amalan tersebut. Begitupun kalau kita pengen hijrah atau kita yang baru hijrah, baru belajar agama, pertama kali yang kita pelajari adalah tauhid. Meskipun di samping itu kita belajar tata cara sholat yang benar, bacaan-bacaan, zikir-zikir yang lain, atau belajar Al-Quran kalau bagi yang belum bisa. Namun jangan tinggalkan tauhid. Ya, mungkin ada yang bertanya, ya, kita belajar tauhid tapi tetap saja masih melakukan dosa. Berarti tauhidnya belum sampai kepada pengamalan. Tauhidnya masih teori. Ketika kita belajar tauhid, apalagi nanti ada pembagian tauhid, yaitu tauhid asma wa sifat. Belajar nama-nama dan sifat-sifat Allah. Di antara sifat Allah adalah Allah itu Sami' wal Basir. Allah Maha melihat dan Maha mendengar. Kita belajar itu, Allah Maha melihat, Maha mendengar. Tapi pengamalannya belum tentu. Kita di saat sendirian melakukan dosa. Di saat sendirian tidak ada yang tahu, berbuat maksiat kepada Allah. Berarti pengamalan Allah Maha mendengar dan Maha melihat sudah belum? Masih belum, hanya teori. Nah, kita butuh belajar tauhid itu bukan hanya teori, tapi kita berusaha menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita percaya Allah itu sebagai As-Samad, tempat bergantung, maka dalam kehidupan ini satu-satunya yang menjadi tempat bergantung kita adalah Allah, bukan kepada makhluk, ya. Maka ketika ditawari, dikasih iming-iming dengan harta, jabatan, apapun, dia tidak akan tergiur kalau dia tauhidnya, gantungnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini diantara urgensi tauhid, dan juga sepeninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat juga mendakwakan tauhid ke masyarakat. Kalau kita lihat ada kisah, yaitu di saat perang Qadisiyah. Izin minum dulu ya. Ya, santai dulu aja. Insyaallah. Bismillah. Taib, ini kecepatan enggak? Enggak ya? Aman ya, alhamdulillah. Taib. Di saat perang Qadisiyah. Perang Qadisiyah ini perang melawan Persia. Taib. Panglima perang ketika itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Sebelum perang, beliau mengutus prajuritnya bernama Rib'i bin Amir. Beliau mengutus prajuritnya yang bernama Rib'i bin Amir untuk menghadap raja Persia, yaitu Rustum. Mengutus Rib'i bin Amir menghadap raja Persia, yaitu Rustum. Ketika dia sudah menghadap Rustum, maka Rustum menghiasi istananya dengan emas dan permata, sebagus mungkin, seindah mungkin istananya itu, atau singgasananya ya. Singgasananya dihias sedemikian rupa. Kemudian dia ingin memberikan hadiah-hadiah yang banyak kepada prajurit ini, utusan ini.
Karena dia merasa dengan hadiah-hadiah itu bisa bisa menyogok mereka. Tapi begitu Rustum bertanya, tujuan apa kalian datang ke sini? Ya. Artinya apa? Kalau kalian mau harta, ini ambil gitu ya. Kalau kalian mau emas, mau perak, ini saya kasih harta buat kalian. Kalau tujuan kalian untuk datang itu. Maka dijawab oleh sahabat yang mulia Rib'i bin Amir. Faqala Allahu ta'athana linukhrija man sya'a min ibadihi min ibadatil ibad ila ibadatillahi ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus untuk siapa yang Dia kehendaki agar mengeluarkan manusia dari ketundukan penyembahan kepada manusia menuju penyembahan kepada Allah semata. Ini namanya apa? Tauhid. Allah mengutus siapa yang Dia kehendaki untuk mengeluarkan penyembahan ketundukan kepada manusia menuju penyembahan dan ketundukan kepada Allah semata. Wa min dhiqid dunya ila sa'atiha, dan untuk mengeluarkan manusia dari sempitnya dunia menuju luasnya dunia ini. Orang kalau berbuat syirik, dunia itu terasa sempit. Karena bergantungnya dia hanya kepada makhluk. Jadi dunia itu terasa sempit. Mau melakukan acara, kena bentur dengan tanggal ini, tidak jadi, sempit dunia itu. Mau pergi ke tempat ini, ternyata bentur dengan acara, dengan tanggal ini, tidak jadi pergi. Sempit. Mau masuk ke suatu tempat saja, ya, kena takut tempat ini angker dan seterusnya, akhirnya tidak masuk ke tempat tersebut. Sempit dunia ini. Nah, ini kata beliau, untuk mengeluarkan manusia dari sempitnya dunia menuju luasnya dunia ini. Taib. Wa min jawril adyan ila adlil Islam, dan mengeluarkan manusia dari semena-menanya agama, kedoliman agama-agama lain menuju keadilan agama Islam. Fa arsalna bidinihi ila khalqihi linad'uhum ilai, dan Allah mengutus, ya, atau mengutus kami dengan agamanya agar mendakwakan agama ini kepada manusia. Faman qabbala dzalika qabilna minhu wa raja'na anhu. Barang siapa yang menerima ini, maka kami pun menerimanya dan kami pun akan kembali. Namun kalau barang siapa yang tidak menerima ini, akan kami perangi. Ya. Lihat, ini jawaban dari prajurit kaum muslimin ketika berhadapan dengan raja yang didakwakan, yang disampaikan adalah tauhid, ingin mengeluarkan manusia dari penyembahan kepada sesama manusia menuju penyembahan kepada Allah. Inilah yang disebut dengan merdeka. Ya, merdeka, ya, yaitu apa? Keluar dari penyembahan kepada makhluk menuju penyembahan kepada Allah, itu baru namanya merdeka, ya. Merdeka, ya, bukan berarti hanya terbebas dari penjajahan. Tapi merdeka yang sejati adalah terbebas dari belenggu kesyirikan, penyembahan, penghambaan kepada sesama menuju penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengatakan Indonesia ini merdeka, namun kesyirikan masih merajalela, bangsanya, ya, atau rakyatnya masih tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ini berarti tidak mensyukuri kemerdekaan yang diberikan kepada kita atau yang dilimpahkan kepada kita ini. Ya. Taib. Ini diantara apa tadi? Urgensi tauhid. Ya. Jadi tauhid, Allah menciptakan bumi, langit dan seisinya. Allah menciptakan manusia dan jin. Dengan tauhid Allah mengutus para rasul. Dengan tauhid Allah menurunkan kitab-kitab sucinya. Dengan tauhid, ya, Rasulullah, ya, mendakwakan, mengajak manusia ke jalan Allah. Para nabi juga mengajak manusia ke jalan Allah. Semuanya adalah karena tauhid.
Baik. Ini pertanyaan. Ayo, baik. Belum ya? Masih sedikit lagi. Insyaallah. Poin berikutnya, kalau kita tahu tauhid ini begitu penting, ya, maka poin berikutnya adalah mengenal apa makna at-tauhid. Mengenal makna at-tauhid. Mungkin kita sering mendengar, ya, ketika ditanya apa itu tauhid, kalau secara bahasa tauhid adalah dari kalimat wahada yuwahhidu tauhidan. Artinya apa? Menjadikan sesuatu itu satu. Tauhid itu apa? Menjadikan sesuatu itu hanya satu saja. Itu secara bahasa. Sedangkan secara istilah, tauhid adalah ifradullahi subhanahu bima yakhtassu bihi minar rububiyyati wal uluhiyyati wal asma'i was sifat. Ini definisi yang paling masyhur dan yang sangat lengkap. Banyak sekali para ulama mendefinisikan makna tauhid, namun yang dipilih oleh Syekh Utsaimin dan juga para ulama yang lainnya, termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu ifradullah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang menjadi kekhususan bagi Allah. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hal-hal yang menjadi kekhususan bagi Allah. Baik itu dalam rububiyah atau uluhiyah atau asma was sifat. Ini pengertian tauhid. Insyaallah dengan memahami pengertian ini, kita bisa memahami tauhid secara utuh. Ya. Karena di sana ada juga yang mendefinisikan tauhid yang tidak benar, yang keliru. Sebagian kelompok menamakan tauhid itu apa? Tauhid itu adalah menegakkan syariat Islam, menegakkan hukum Islam, itulah tauhid. Apakah dia masih berbuat syirik atau enggak, itu enggak peduli. Asalkan menegakkan hukum Islam, itu sudah dianggap tauhid. Ini jelas keliru, ya. Sebagian yang lain mengatakan tauhid itu apa? Tauhid itu adalah ketika engkau percaya Allah itu ada, itu ya tauhid. Yang penting percaya, yakin Allah itu wujud, Allah itu ada, dan Allah itu sebagai Tuhan yang menciptakan, selesai. Itulah makna tauhid. Nah, ini benar atau salah? Ini keliru. Maka pengertian tauhid yang benar adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang menjadi kekhususan Allah. Nah, ini perlu digarisbawahi. Kekhususan Allah, ya. Ada hal-hal yang itu khusus milik Allah, tidak boleh diberikan kepada makhluk. Ada perkara-perkara yang hal itu menjadi khusus punya Allah, tidak boleh diberikan kepada makhluk. Contohnya apa? Yang pertama adalah penyembahan. Menyembah, ibadah, ini khusus punya Allah. Tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Contoh yang lain apa? Yaitu sujud dan ruku. Ini khusus milik Allah. Kata Rasulullah, seandainya kalau aku boleh perintahkan manusia sujud dengan manusia, akan aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Tapi karena itu tidak boleh, khusus milik Allah. Kemudian apa lagi? Penyembelihan, ya. Menyembelih hewan ini khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain adalah berdoa. Berdoa ini banyak macamnya, ada istighotsah, ada isti'anah, ya. Istighotsah berarti mohon pertolongan di saat genting, atau isti'anah mohon perlindungan. Sebelum terjadinya musibah, dia selalu mohon perlindungan. Ini juga tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan hal-hal lain yang menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan itu dalam hal rububiyahnya, uluhiyahnya maupun asma wa sifat. Sehingga para ulama itu membagi tauhid itu menjadi berapa macam? 10 atau 11?
Tauhid berapa macam? 3 ya. Insyaallah berarti nggak ngantuk ini. Yang masyhur tauhid itu ada 3. Meskipun di sana ada ulama yang membagi tauhid itu ada 2 macam. Tidak masalah, mau dibagi 2, mau dibagi 3, asalkan maknanya, urgensinya sesuai, tidak masalah. Dan para ulama membagi tauhid ini bukan berarti ini sama dengan trinitas, bukan. Karena ada sebagian orang yang mengatakan, ya, orang-orang yang berdakwah ke manhaj salaf, mereka itu membagi tauhid sama seperti orang Nasrani membagi trinitas. Tauhid bagi 3 berarti sama dengan trinitas. Ini tentu sangat keliru. Justru dengan membagi tauhid itu kita ingin mengesahkan Allah. Dengan membagi tauhid ini kita ingin mengesahkan Allah, bukan ingin membagi Allah menjadi 3, bukan. Kita ingin menjadikan Allah itu satu-satunya yang diibadahi. Bisa dipahami ya? Karena kebanyakan orang ada yang jatuh atau ada yang masih salah dalam tauhidnya, maka para ulama membagi tujuannya agar memudahkan. Contohnya apa? Banyak orang yang terjatuh di dalam tauhid yang kedua, yaitu tauhid uluhiyah. Rata-rata manusia itu sepakat dalam tauhid yang pertama, yaitu tauhid rububiyah. Hampir semua orang itu sepakat, kecuali hanya segelintir orang dari orang-orang ateis. Ini pun mereka mengingkari di lisan, tapi hatinya percaya. Cuma kesombongan saja. Mereka mengatakan kita tidak percaya Tuhan, kita tidak percaya adanya pengatur untuk alam semesta ini. Itu hanya kesombongan, tapi hatinya tetap yakin adanya Tuhan. Karena itu fitrah manusia. Dan memang Allah memfitrahkan manusia untuk mencari sosok yang harus disembah. Ini fitrah manusia. Dia terlahir dan dia harus mencari sosok yang harus dia sembah. Ketika dia tidak menemukan sesembahan yang benar, manusia akan menyembah sesuatu yang paling buruk sekalipun. Karena dia tidak menemukan sesembahan yang benar. Ada yang akhirnya menyembah kerbau, ada yang menyembah sapi, menyembah monyet, menyembah ular, atau menyembah manusia, menyembah para raja, menyembah presiden. Ya. Kenapa? Karena tidak menemukan sesembahan yang benar. Ya, karena sudah menjadi fitrah manusia. Baik, ya, tauhid ini ada 3 yang kita kenal, yaitu tauhid ar-rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma was sifat. Ya. Rububiyah berarti apa? Dari kata-kata Rob. Mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya Allah. Kalimat Rob setidaknya mengandung 4 makna. Sekurang-kurangnya kalimat Rob ini mengandung 4 makna. Mungkin ada yang masih ingat, atau sering kita ulang-ulang, kalimat Rob itu mengandung 4 makna. Yang pertama, pencipta. Yang kedua, pemilik. Yang ketiga, pengatur. Yang keempat, penguasa. Ini makna yang terkandung dalam kalimat Rob. Jadi kalau tauhid rububiyah, mengesahkan Allah atau meyakini hanya Allah lah satu-satunya. Apa tadi? Pencipta. Meyakini Allah satu-satunya yang memiliki, meyakini Allah satu-satunya yang mengatur, dan meyakini Allah satu-satunya yang menguasai alam ini. Itu tauhid rububiyah. Maka tidak ada penguasa laut ini, penguasa gunung ini, tidak ada. Karena yang menguasai alam ini, dari lautannya, dari pegunungannya, daratannya, perairannya, yang menguasai semua ini adalah Allah. Tidak ada satu makhluk pun yang menguasai dunia ini, menguasai alam ini.
Maka keyakinan yang mengatakan penguasa laut selatan adalah ini benar atau tidak? Tidak benar ya. Tidak ada yang menguasai ya. Penguasa gunung Semeru ini adalah siapa? Ya. Mbah ini dan seterusnya ya. Penguasa wilayah ini adalah mbah ini. Ya. Yang menguasai desa ini adalah mbah ini. Ini sangat keliru. Akhirnya tiap tahun ya bersih desa berikan persembahan kepada Baurekso, penguasa atau yang diyakini pembuka pertama kali desa tersebut ya, dan mungkin kuburannya dijadikan punden dan seterusnya. Ini sama sekali tidak benar karena yang menguasai alam ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ya, dan ini siapa yang meyakini? Hampir seluruh manusia meyakini tauhid ini. Ya. Apabila engkau bertanya kepada mereka, ya, siapa yang menciptakan engkau? Maka la yaqulunallah. Mereka akan mengatakan Allah lah yang menciptakan mereka. Disebutkan bahwa ada seorang sahabat ya, sebelum masuk Islam yang bernama Husain ya. Seorang sahabat ini bernama Husain. Ketika dia masih kafir, Rasulullah bertanya kepadanya, "Ya Husain, kam ta'budul ilaha yauman?" Ya. Berapa Tuhan yang kamu sembah pada hari ini? Ya. Ya, kam ilahan ta'budal yaum ya. Berapa Tuhan yang kamu sembah pada hari ini? Kata Husain, sabah. Ada 7 Tuhan yang saya sembah hari ini. Kata Rasulullah ya, di mana saja Tuhan-Tuhan itu? Wahidun fis sama wa sittatun fil ardi. Satunya ada di langit dan yang 6 ada di bumi. Kata Rasulullah, mana Tuhan yang engkau minta tatkala engkau dalam kondisi terdesak, dalam kondisi genting? Kira-kira Tuhan mana yang kamu panggil? Tuhan mana yang kamu mintai pertolongan? Kata Husain, alladzi fis sama. Tuhan yang ada di langit. Nah, ini orang-orang Quraisy, orang-orang kafir, mereka juga mengakui tauhid rububiyah. Allah yang memberikan pertolongan, Allah yang menciptakan. Dan ketika mereka berada di tengah lautan, wa idza raqibu fil fulki da'ullahi mukhlishina lahuddin. Apabila mereka menaiki kapal, kemudian diterjang oleh ombak ataupun diterjang oleh badai yang besar, maka mereka da'ullahi mukhlishina lahuddin. Mereka akan berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Akan tetapi ketika diselamatkan oleh Allah, mereka sampai ke daratan, faidahum yusyrikun. Mereka kembali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini hampir semua manusia meyakini tauhid ini. Sedangkan yang kedua adalah tauhid al-uluhiyah, ya. Tauhid uluhiyah ini yang membedakan antara orang-orang yang bertauhid dengan orang-orang kafir. Yang membedakan antara para nabi dengan orang-orang yang tidak mengikuti para nabi, yaitu tauhid uluhiyah. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala ya dalam hal-hal yang khusus bagi Allah, atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Ini yang tidak sanggup dilakukan oleh orang-orang musyrik Quraisy. Ya. Ketika Rasulullah berdakwah agar mereka mengucapkan la ilaha illallah, mereka mengatakan aj'al ilahata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah engkau akan menjadikan bagi kami Tuhan itu hanya satu saja? Sesungguhnya inilah sangat aneh. Jadi kalau menjadikan Tuhan itu cuma satu bagi orang-orang musyrik, ini aneh ya. Karena mereka sudah terbiasa menyembah banyak Tuhan, tiba-tiba dijadikan cuma satu Tuhan saja. Mereka menganggap ini perkara yang sangat aneh. Dan tauhid inilah yang kebanyakan kaum muslimin sendiri pun terjatuh di dalamnya. Alias mereka belum bertauhid, yaitu tauhid uluhiyah. Banyak yang mengucapkan la ilaha illallah. Ya, Baya. Setiap hari ya, bahkan mungkin dia seorang muazin, setiap hari mengumandangkan azan mengucapkan la ilaha illallah. Setiap kali selesai salat membaca zikir
Ya, bahkan dibaca rame-rame, baca la ilaha illallah sekencang-kencangnya. Apakah ya dengan mengucapkan la ilaha illallah berarti mereka sudah bertauhid? Jawabannya belum tentu. Tauhid itu memiliki rukun, yaitu an-nafyu wal isbat. Meniadakan seluruh penyembahan kepada selain Allah dan menetapkan hanya Allah saja yang disembah. Kalau ada orang yang sholatnya rajin tapi masih pergi ke dukun, berarti tauhidnya bermasalah. Ada orang yang puasanya rajin tapi masih bersedekah laut, ya, memberikan persembahan untuk penjaga laut atau penjaga bumi, berarti tauhidnya masih masalah. Ada yang rajin ibadah, ya, rajin bersedekah, rajin bayar zakat, tapi ternyata dia juga di musim tertentu bersih deso dan memberikan persembahan kepada penghuni kubur, atau dia memberikan sesembahan kepada pohon-pohon beringin ataupun punden-punden yang mereka yakini, berarti tauhidnya bermasalah. Kalau tauhidnya bermasalah, maka tidak ada jaminan untuk masuk surga. Kalau orang yang meskipun ibadahnya ternyata ibadahnya itu masih amburadul, ibadahnya masih berantakan, tapi tauhidnya benar, insya Allah ada jaminan untuk masuk surga. Sebaliknya ada orang yang ibadahnya sangat rajin, tapi ternyata tauhidnya masih keliru, tauhidnya masih salah, ibadahnya tidak akan bermanfaat sama sekali. Ya, ini pentingnya tauhid. Makanya dalam banyak ayat atau dalam banyak hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan, ya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya itu adalah la ilaha illallah, dapat jaminan masuk surga. Bahkan, ya, seandainya dia memiliki dosa yang sangat banyak, ya, dalam hadis qudsi, ya ibna Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya, wahai bani Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, la tusyrik bi syai'an, tapi engkau tidak menyekutukan aku sesuatu apapun, la ataituka bi qurabiha maghfirah, akan aku datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi. Bahkan dalam hadis yang lain, hadis Ubadah ibni Samit, ya, Allah akan memasukkan orang ke dalam surga makana madama minal amal, meskipun dia punya dosa-dosa. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia tidak berbuat syirik kepada Allah, meninggal dunia meskipun punya dosa-dosa yang banyak, dia akan dimasukkan ke dalam surga, ya. Dan Nabi Musa alaihi salam pernah meminta kepada Allah, ya Rabbi alimni syai'an, ya Allah, ajari saya satu doa, ajari saya satu doa yang dengannya saya bisa berdoa kepadamu. Allah berfirman, qul ya Musa la ilaha illallah, katakan wahai Musa la ilaha illallah. Kata Musa, ya Rabbi, kullu ibadika yaquluna hadza, semua hamba-hambamu juga mengucapkan doa ini. Nabi Musa ingin doa yang khusus. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya Musa, lau anna samawati wal ardi ghairi fi kiffatin, ya, wala ilaha illallah fi kiffatin mallat bihinna la ilaha illallah. Wahai Musa, seandainya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi beserta isinya selain daripada aku diletakkan di satu timbangan, dan la ilaha illallah di timbangan yang satunya, mallat bihinna la ilaha illallah, yang lebih berat adalah la ilaha illallah. Bayangkan, ya, ini zikir yang sangat luar biasa. Mengucapkan la ilaha illallah lebih berat di timbangan daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Baik, dan dengan tauhid ini, ya, kita bisa punya jaminan untuk dimasukkan ke dalam surga dan tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang sangat masyhur adalah hadis dari Mu'adz bin Jabal, ya, apakah engkau tahu hak Allah atas hambanya dan hak hamba atas Allah? Kata Rasulullah, hak Allah adalah engkau menyembah kepadanya dan tidak menyekutukannya.
Dan hak hamba adalah Allah tidak akan mengadab siapapun yang menyembah hanya kepadanya dan tidak menyekutukan dengannya sesuatu apapun, ya. Allahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan marilah kita terus istiqomah menjaga tauhid ini dengan senantiasa belajar pelajaran tauhid, kemudian mengajarkan kepada keluarga kita, tetangga kita, dan kaum muslimin semuanya, karena banyak di antara kita yang belum mengerti tentang tauhid ini. Ya, ada pertanyaan atau tidak sebelum kita akhiri? Oh, ada ya. Baik.